beliau ini, beliau. Jadi Bang Fadli ini guru gua dulu di balap motor. Terus kebetulan hobi kita sama sepeda. Kalau Bang Fadli sekarang berkarir di sepeda, prestasi di sepeda. Kalau gua hobi untuk mendukung olahraga balap motor aja gitu. Dan ya cuman karena mencintai sepeda sangat, jadi sama juga jadi agak serius dikit. Cuman ya tetap nggak sebanding lah sama atlet-atlet nasional gitu. Nah ini makanya gue mau langsung tanya-tanya, mau tips. Habis itu nanti kita akan goes juga sama satu rekan gue dari dari Depok. Beliau ini juga baru mulai goes. Nah nanti bakal tanya-tanya juga sama Bang Fadli bagaimana tipsnya untuk newbie gitu. Untuk newbie gimana, terus nanti akan ngobrol-ngobrol juga siapa itu Bang Fadli dan lain-lain. Terus udah pernah balap di mana aja, gimana rasanya dan lain-lain. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Seperti biasa juga pakai Black Mamba sepeda, Black Mamba. Terus ya udah gitu aja. Ikutin terus videonya Semeru 12. banyak ngobrol-ngobrol juga mengenai apa teknik-teknik sepedaan tadi Bang ya. Oh, tadi kebetulan sama siapa kita? Bang Nauli. Bang Nauli. Bang Nauli. Dia kelihatan baru newbie banget ya, baru awal-awal naik sepeda. Kelihatan belum pakai klit. Belum pakai klit sepatunya. Dan Bang, banyak yang tanya nih sama Bang Fadli. Kemarin udah ngomong-ngomong gini. Itu tipsnya lah, buat tips yang buat newbie nih Bang. Ya, yang penting awal. berusaha
sebisa mungkin harus pakai sepatu klit. Oh, oke. Itu berarti harus diberaniin. Wajib belajar tuh Bang ya? Wajib. Kalau misalkan kita cinta road bike, itu hubungannya sama sepatu klit. Alasannya kenapa tuh Bang? Ya karena memaksimalkan power yang kita punya. Contoh kayak Bang Nauli tadi, kelihatan kan udah habis-habisan banget tadi tuh. Maksudnya kelihatan dia terlatih, maksudnya fisiknya oke gitu. Tapi ketika nggak pakai sepatu klit, tenaga yang dikeluarkan sama effortnya tuh nggak seimbang. Ya, harusnya kita sepeda bisa push pull, jadi dia cuma push, jadi tenaganya habis di situ. Udah gitu tadi yang abang bilang yang loncat itu ya posisi kaki. Iya, jadi posisi klit sama posisi bukan klit kalau pakai sepatu biasa berubah itu banyak ngeluarin energi juga sih. Kan kadang-kadang kan refleksnya kalau misalkan kita pegal dia pindah. Nah, sedangkan itu sendiri udah ngeluarin banyak energi juga. Jadi lebih baik tetap konstan di posisi tersebut. Terus RPM juga pasti lebih bagus pakai klit kan. Muter ya Bang. Nah, lebih muter. Lebih banyak main strength, otomatis lebih cepat asam laktat naik. Kecuali pemanasan udah matang. Misalkan kayak atlet-atlet juga kan, atau misalkan pesepeda yang memang udah terbiasa, mereka main RPM dulu 20-30 menit, habis itu main strength, mau sampai kapanpun endurance pasti lebih bagus dibandingkan pada saat mulai sepeda, mulai start langsung chainring gede. Emang enak sih, cuman kagak bisa tahan lama. Tadi sih dia lumayan sih Bang, lumayan ikut segitu sih, gila juga sih. Lumayan lah, oke banget. Iya. Mudah-mudahan besok dia udah bisa. Tadi sih habis-habisan ya. Apalagi di jalan sampai ke Depok ya. Tadi mau ikut kesini juga ke Sentul, cuman karena mungkin jalanan Raya Bogor lebih menarik, jadi bablas ke Raya Bogor. Kalau ngerol tuh gimana Bang? Buat tahu ngerol kuat itu atau enggak? Ada patokannya nggak? Ya tetap aja sih ngerol. Mungkin kita biasa kayak di jalan. Kita terbiasa di jalan, makin lama kan tenaga kita kan makin efisien. Sama di roll juga. Kayak misalkan kita kuat nih di jalan, terus tiba-tiba ngerol, nggak tentu terus langsung kuat. Tetap harus adaptasi dulu sama roll, apalagi roll tabung ya, seimbang ya, kita kan harus konsentrasi. Oh, yang 3 itu Bang? Iya, roll yang balance itu. Kita kan harus konsentrasi kan. Nah, kadang-kadang buat newbie walaupun dia udah bagus di jalan, tapi di roll kadang-kadang tenaganya habis di konsentrasinya. Masa itu powernya rendah 10 menit udah banjir keringat, berarti kan dia kan terlalu tegang ya, jadi nggak efisien tenaganya lagi-lagi. Kita aja di kendaraan ngelihat ekonya kan, efisiennya semakin sering eko berarti lebih tenaganya lebih sama bahan bakarnya lebih irit kan. Ya sama kita juga. Kalau Abang di trainer itu gimana Bang latihannya? Ya biasanya trainer balance itu efektif buat pemanasan ya. Saya biasanya sebelum lomba itu naik di trainer dulu 1 jam tuh. 1 jam panas? 1 jam. 1 jam muterin kaki. Terus kira-kira 5 menit udah mau lomba, istirahat. Kelap keringat, pakai baju, langsung tanding. Tandingnya padahal cuma 5 menit. Atau misalkan individual time trial itu cuma 20 menit atau 30 menit, tapi pemanasannya jauh lebih lama. Berarti Bang ya pemanasan. Gitu. Atau misalkan pakai smart trainer terlalu ribet ya, karena kita harus nyali listrik lah, apa segala macam, terus berat banget smart trainer. Tapi kan kalau ban juga ya. Iya, cepat ban juga, tapi kalau misalkan kita pakai roll tabung itu lebih simpel dan enteng. Kita nggak perlu copot-copot ban, udah tinggal taruh sepeda, muterin kaki, udah efektif. Terus kalau kita mau pakai chainring depan besar belakang kecil, berarti juga sama. Kalau misalkan main di RPM 110 itu ketemu 300 watt juga sih. Oh gitu Bang? Iya. Karena lumayan berat juga kalau posisi chainring berat sama perbandingannya rasionya gear berat gitu. Itu yang Abang kemarin bilang itu 30 menit bisa jarak berapa Bang? Trainer berapa? 27 28 ya? Iya. Itu jalan berapa tuh Bang? Itu saya gara-gara dapat tantangan dari Ali malah tambah lagi. Saya cobain lagi kan.
terus terang saya kalau pakai rod emang agak berat, bisanya pakai titi. Oh itu pakai titi? Iya, walaupun memang sebenarnya kenapa kita pakai time trial karena lebih aero kan, tapi ternyata fitting bike-nya terus ergonominya pakai titi tuh sebenarnya lebih efisien buat speed tinggi. Contoh misalkan si saddle-nya agak depan dibandingkan bottom bracket-nya, jadi biasanya kita pakai rod seperti ini, pakai titi agak seperti ini. Oh, genungnya gitu Bang posisinya. Iya. Terus kita kalau pakai titi kan duduk kan di ujung saddle. Terus lebih relax di uppernya, tapi fokus di putaran. Tapi itu nggak mungkin cadence Bang, harus power atau harus cadence. Oh harus cadence. Harus cadence malah. Oh gitu. Iya. Contohnya saya sekarang ya sedikit lah selama training center di Solo, sedikit improve itu berhasil dengan putaran bukan dengan power. Kita ningkatin power nggak gampang. Iya. Mungkin dalam 1 tahun kita latihan cuman bisa naik berapa persen FTP. Karena apa? Karena power kita yang sebenarnya ya nggak gampang lah ya, apalagi udah di posisi kita nih bukan newbie nih. Iya. Ibaratnya udah tengah-tengah deh, pengen naik lagi udah susah. Tapi ya susahnya bisa naiknya, tapi benar-benar sedikit. Tapi kalau kita dari putaran naiknya bisa signifikan. Tapi kalau FTP itu campuran antara cadence dan power atau gimana sih Bang ininya bahasanya? Ya FTP itu kan fungsional training program. Ya. Jadi kapasitas kita nih, kekuatan kita nih biasanya di parameternya di FTP. Ya itu tergantung kebiasaan sih, balik lagi. Ada cyclist yang suka main strength, ada yang suka main cadence. Nah lebih baik lagi bisa paduin semua sih. Tapi kalau menurut Bang Fadli lebih penting duluan cadence atau duluan power? Buat basic pasti cadence. Oh gitu Bang? Iya, basic cadence. Buat basic cadence. Kayak misalkan jadi yang nyubi ini pertama dia harus beli cleat, belajar pakai cleat, habis itu belajar cadence Bang? Iya, kayak misalkan atlet-atlet junior deh, itu kan ada batasan. Oh iya benar. Ya, betul. Itu buat ngebiasain sebenarnya. Jadi setelah dia cadence-nya sudah bagus, ibaratnya pondasinya udah bagus nih, dikasih power, masuk. Tapi kalau misalkan cadence basicnya nggak punya, langsung kasih power ya udah habis lah. Kasih program runtuh. Jadi kagak nggak kebangun tuh si building buat karakter siklisnya itu. Tapi kalau power itu kepake buat lebih ke datar berarti Bang ya? Atau gimana? Ya kombinasi lah yang jelas. Kombinasi yang jelas. Sekarang kita dengan anggaplah RPM 100, ratio gearnya misalkan 3, speednya sekian. Terus cadence yang sama 100, terus rasionya lebih berat, kan lebih tinggi itu bertahap. Tapi intinya putarannya tetap sama, kita biasa maintain si kaki kita itu, otot kita udah terbiasa RPM segitu, heart rate kita udah biasa RPM segitu, tinggal naikin, beratin lagi. Iya ya. Tapi gila loh Bang Fadli, nanjak. Ya sekarang dengan handicap kaki saya seperti ini, saya nggak punya power kaki kiri tungkai, otot tungkai. Iya, betul. Ya kaki kanan kan kita bisa begini. Iya. Tapi kaki kiri saya sih cuma neken doang. Mustahil bagi saya buat main strength gitu. Oke, main strength saya kuat, tapi nggak kuat lama. Strength anggaplah kita RPM di bawah 70 lah ya, anggaplah 70 berapa gitu. Beban kesini semua ya Bang ya? Saya kuat, tapi dalam jangka waktu panjang kanannya kuat, kirinya nggak kuat. Akhirnya tumpuannya ke kanan lagi. Kalau saya lihat di power meter, kanan kiri saya cuman 70-30. Oh jauh Bang. Iya, tapi kalau main RPM saya bisa 40-60, bisa lebih seimbang lah. Gitu, makanya paha saya juga otomatis lebih gede kanan dibandingkan kiri. Ya udah saya ngakalinnya dengan RPM ya, tapi masuk juga dengan kalau misalkan saya nanya-nanya sama atlet-atlet sepeda yang udah lebih senior, ya masuk juga bahwa RPM bagian dari teknik dasar buat sepeda. Tinggal gimana kombinasinya, balik lagi ke situ. Ya, yang penting kita harus tahu nih karakter kita biasa main RPM berapa. Aku sih 9 biasanya. Kalau tadi yang sama abang tuh di depan Istana Bogor, aku 10 tuh, depan 2, belakang 10.
10 itu berarti berapa tuh? 10. Tinggal 2 lagi, sisa 2 lagi. Nanti pilihannya kan banyak di indikator itu. Ada perbandingan gear depan belakang atau kita combine rasio berapa gitu. Oke. Kalau saya waktu pakai SRAM, waktu look yang lama kan pakai SRAM tapi yang masih 11 speed, itu saya selalu tampilin minimal rasionya. Itu kalau pembalap track, maksudnya pembalap velodrome udah hafal banget tuh. Oh iya kan, ganti gearnya cuma 1 Bang. Iya, jadi perbandingan rasionya kita mau rasio berapa, entah misalkan perbandingannya mau berapa, tapi kita harus satu ini kan sama kayak motor lah. Iya kayak motor kan, kita kan setiap sirkuit kan pasti kan buat nentuin gear ratio kan tergantung. Ada depannya diberatin sedikit, belakangnya berapa ya. Yang penting kita tahu nih mau main ratio berapa, entah perbandingannya berapa kan nggak ada masalah. Bang, tapi kalau ngomongin fitting kan kita udah sepedahan sebelum yang abang kecelakaan ini. Itu fitting ada berubah nggak bang? Dari yang dulu, kalau nggak salah Willier kuning kalau nggak salah bang. Aku masih ingat tuh. Sekarang ada dipakai Bang Tawel. Nah, saya fitting cenderung lebih pendek seat postnya. Oh, semenjak udah pakai handicap kaki prostesis gini. Karena apa ya? Karena buat ngakalin RPM ya, cadence-nya. Sekarang kita seat post terlalu tinggi, impossible bisa cadence bagus. Biasanya cuma main strength, set gitu-gitu aja kan. Tapi kalau misalkan kita mau agak sedikit main putaran, ya sekitar berapa ya? 50 mili lah, seginilah. Atau setengah senti lah. Oh, jadi posisi fitting sepeda itu berpengaruh juga untuk cadence atau power bang? Iya, saya nggak tahu ya kalau misalkan. Nggak, aku setuju. Ya. Aku juga pernah dikasih sih memang. Nah, dan terus itu tergantung karakter, apalagi misalkan saya nggak tahu kalau misalkan yang normal biasanya udah punya lagi-lagi parameter buat fitting bike-nya. Tapi kan kalau handicap kayak saya kan lebih kayak benar-benar detail apapun banget. Apapun yang kecil-kecil, perubahan kecil. Karena kalau misalkan saya normalin, nah kaki saya ini terlalu bawah, jadi putarannya nggak seimbang gitu. Tadi menarik tuh Bang Fadli bilang mengenai makanan. Jadi katanya makanan kalau buat yang latihan bagaimana bang? Protein aja. Ya. Nah, cuman kalau pas balap karbohidrat baru.